Sebelum masuk di alur cerita kali ini, sobat bisa menonton filmnya terlebih dahulu, agar mudah memahami alur ceritanya. Tanpa berlama-lama, lanjut ke alur ceritanya. Air di Sungai Pil tiba-tiba mendidih, sementara banyak gelombang besar naik dan bergejolak. Akhirnya, mereka menghantam platform di sekitarnya, mengeluarkan suara keras. Keributan yang tiba-tiba di Sungai Pil juga menarik perhatian banyak pasang mata di sekitarnya. Semuanya segera menjadi khawatir dan tidak yakin. Melihat keributan ini, mungkinkah Lindong hendak meninggalkan sungai? Cukup banyak orang yang menjulurkan leher ketika pemikiran ini muncul. Mereka benar-benar ingin melihat apakah orang baru bernama Lindong ini hanya menghabiskan 11 hari di bawah atau apakah dia benar-benar menyerap semua ki emas nirwana di dasar sungai sekaligus. Pusaran air hitam yang terhubung langsung dengan dasar sungai juga menunjukkan tanda-tanda runtuh saat ini. Banyak gelombang energi yang luar biasa liar dan dahsyat yang terus-menerus dipancarkan dari bagian dalam pusaran air. Gelombang kejut ini adalah kesengsaraan nirwana. Di langit di atas Sungai Pil, Chen Zhen dan Wu Dao sedikit terkejut saat mengamati pusaran air hitam. Dengan kemampuan mereka secara alami dapat merasakan bahwa fluktuasi ini adalah tanda kesengsaraan nirwana yang akan datang. Orang ini, sepertinya dia benar-benar telah menyerap semua ki emas nirwana di dasar Sungai Pil. Mata Chen Zhen menunjukkan ekspresi serius saat dia berkata dengan lembut. Lagi pula, dia hanya menggunakan 11 hari. Wu Dao dengan lembut membelai janggutnya. Ekspresi wajahnya juga menjadi sedikit rumit. Senior Zhou Tong tidak hanya dipandang oleh para murid Sekte Dao sebagai dewa. Bahkan mereka, kepala aula, juga merasakan kekaguman dari lubuk hatinya. Namun, seorang murid dari Desolate Hall mereka saat ini mampu melampaui orang itu dalam hal hasil Pil Riverhead Immersion. Meskipun aku tidak tahu taktik apa yang dia gunakan, tapi mampu menyerap semua ki emas nirwana sudah cukup untuk membuktikan kemampuannya. Kali ini, penglihatanmu sangat akurat. Sepertinya Desolate Hall kita tidak akan lagi diabaikan. Chen Zhen tertawa. Suaranya benar-benar terdengar panas. Lagi pula, Desolate Hall telah diabaikan selama bertahun-tahun. Wu Dao tersenyum pahit dan mengangguk. Setelah hari ini, semua murid dari 4 aula akan menyadari keberadaan Lindong. Lagi pula, satu-satunya orang yang bisa memperoleh hasil seperti itu di Desolate Hall selama bertahun-tahun adalah Senior Zhou Tong, yang dipandang sebagai dewa oleh banyak murid. Oleh karena itu, banyak orang diam-diam membandingkan Lindong dengan Senior Zhou Tong. Dengan cara ini, tidak diragukan lagi akan menyebabkan Lindong ditutupi oleh bayangan yang sangat besar. Tekanan yang datang dari orang itu akan menjadi sebuah gunung besar yang ditempatkan di depan rute pelatihan Lindong. Jika dia tidak mampu melampauinya, itu mungkin akan menjadi pukulan besar dalam budidaya Lindong. Bahkan Wu Dao tidak tahu apakah masalah ini bermanfaat bagi Lindong. Dia jelas menyadari bahwa Lindong memiliki potensi luar biasa. Namun, orang yang perlu dia lewati adalah seorang jenius seperti iblis, yang pernah mengguncang seluruh wilayah Suan Timur. Saat Wu Dao dan Chen Zhen sedang berbincang, riak di Sungai Pil juga menjadi semakin intens. Gelombang demi gelombang ki nirwana yang liar dan ganas terus meletus dari dalam pusaran air. Pada akhirnya, bahkan beberapa murid di platform sekitar bisa merasakannya. Setiap orang memiliki pengetahuan yang tinggi tentang kesengsaraan nirwana. Oleh karena itu, mereka berhasil mengidentifikasinya setelah beberapa saat. Ekspresi mereka segera berubah sedikit. Mungkinkah Lindong benar-benar menyerap seluruh ki emas nirvana dan bahkan menggunakannya untuk mencoba kesengsaraan nirvana? Pang Tong dan 3 murid langsung senior lainnya di peron juga melihat pemandangan ini dengan mata terkejut. Hal ini terutama terjadi pada pria bernama Jiang Hao. Alisnya sedikit dirajut. Segera, dia meringkuk mulutnya dan berkata, dia memang memiliki beberapa keterampilan. Namun, bahkan jika dia bertahan melewatinya, dia hanya berada di 5 tahap Yuan Nirvana. Menjadi salah satu dari 4 murid langsung senior, kekuatan Jiang Hao telah mencapai 7 tahap Yuan Nirvana. Pada saat yang sama, ia memiliki banyak seni bela diri yang kuat dan kekuatan tempur yang luar biasa. Lindong mungkin telah mengalahkan Tong Chuan sebelumnya, tapi ini tidak cukup untuk menimbulkan ketakutan di hati Jiang Hao. Lagi pula, nama keempat murid langsung senior dari Desolate Hall bukan sekadar kata-kata kosong. Bang!
Pilar cahaya yang diaglomerasi dari Ki Nirwana dengan keras menerobos permukaan sungai sambil membawa suara yang mengejutkan. Setelah pilar cahaya ini ditembakkan, tampaknya memicu efek berantai. Permukaan sungai pecah. Banyak pilar cahaya yang terus-menerus keluar darinya. Ki Nirwana yang liar dan penuh kekerasan juga menyebar dengan cepat. Panas membara yang samar-samar tercampur di dalamnya menyebabkan semua orang memahami bahwa Lindong saat ini sedang menjalani kesengsaraan nirwana di dasar sungai Pil. Mata banyak orang tertuju pada permukaan sungai. Kesengsaraan nirwana adalah peristiwa paling menakutkan bagi ahli tahap nirwana manapun dan tidak ada yang berani meremehkannya. Oleh karena itu, tidak ada yang menyadari apakah Lindong berhasil menanggung kesengsaraan. Saat permukaan sungai bergejolak, pusaran air di permukaan juga semakin mengecil. Pada akhirnya, hanya terowongan setinggi 10 kaki yang tersisa. Dia keluar. Mata cantik Ying Xiao tiba-tiba menjadi fokus saat dia berdiri di puncak gunung di kejauhan. Di sampingnya, Ying Huan juga buru-buru mengangkat matanya. Matanya tidak berkedip saat dia menatap sungai Pil. Suara Ying Xiao baru saja terdengar ketika cahaya keemasan terang tiba-tiba muncul dari pusaran air yang akan menghilang. Setelah itu, ia keluar dari permukaan sungai Pil dan menuju ke awan. Bang! Saat cahaya keemasan ini keluar dari permukaan sungai, riak yang mengejutkan juga langsung menyapu cahaya keemasan tersebut. Mata semua orang tertuju pada cahaya keemasan saat ini. Tampaknya ada sosok yang menderu ke arah langit di dalam cahaya keemasan. Peluit bercampur dengan Ki Nirwana yang kuat saat ia bergulir dan menyebar. Cahaya keemasan secara bertahap tersebar di bawah fokus tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Setelah itu, sosok muda kurus muncul di depan mata semua orang. Ada cahaya keemasan yang menyelimuti sosok manusia itu. Dilihat dari kejauhan, cahaya itu tampak luar biasa. Terlebih lagi, banyak orang merasakan semacam tekanan di dalam cahaya keemasan. Apakah itu Yuan Roh Qi? Mata kelompok Pang Tong sedikit menyusut. Setelah mereka maju ke tahap 7 Yuan Nirvana, kekuatan Yuan di dalam tubuh mereka mulai membentuk beberapa Yuan Spirit Qi. Oleh karena itu, mereka secara alami mengetahui tentang riak semacam ini. Namun, hal yang membuat mereka sedikit takut adalah riak Yuan Spirit Qi di tubuh Lindong tampak lebih kuat dari mereka. Dia telah menyerap semua Qi emas Nirwana. Di puncak gunung, Ying Xiao mengencangkan tangan panjangnya yang halus sambil berkata perlahan. Saat ini, tidak ada keraguan lagi. Dengan 5 kekuatan Yuan Nirvana State milik Lindong, mustahil baginya untuk menciptakan Yuan Spirit Qi. Oleh karena itu, hanya ada satu penjelasan. Itu karena Lindong benar-benar menyerap semua Qi emas Nirwana di dasar sungai Pil. Ying Huan menggigit bibir merahnya dengan bagian belakang giginya. Ekspresi wajah cantiknya saat ini sedikit rumit. Awalnya, dia tidak menyukai orang yang baru saja bergabung ini. Dia bahkan memberinya evaluasi yang berpendirian keras dan berpuas diri. Namun, dia tidak menyangka bahwa dalam waktu kurang dari setengah bulan, orang ini telah langsung mengguncang seluruh sekte Dao. Apa hebatnya? Ini hanyalah perendaman kepala sungai Pil. Jika dia memiliki kemampuan, dia harus pergi dan memahami kitab suci yang terasingkan, gumam Ying Huan. Namun, kepercayaan dirinya saat ini telah hilang karena dia tidak lagi berani memandang rendah Lindong. Dia juga pernah mengalami Pil River Head Immersion dan memahami dengan jelas betapa sulitnya melakukan apa yang telah dilakukan Lindong. Ayo pergi, tidak perlu terus menonton. Desolate Hall telah menemukan bibit yang cukup bagus. Namun, ini tidak cukup untuk mempelajari Great Desolated Scripture. Mudah-mudahan dia bisa berhasil. Aku juga ingin merasakan betapa sombongnya Great Desolate Scripture terkuat di antara 4 kitab misterius besar dari sekte Dao kita. Ying Xiao berbalik dan berhenti tinggal lebih lama lagi. Sosok halusnya berubah menjadi seberkas cahaya yang melesat ke kejauhan. Ying Huan juga mengikuti setelah beberapa saat ragu-ragu. Di udara, Lindong tampaknya merasakan sesuatu ketika Ying Xiao dan Ying Huan pergi. Dia menoleh dan melihat ke arah mereka. Kedua matanya sedikit menyipit. Sepertinya dia menjadi fokus banyak orang kali ini. Namun, ini juga baik-baik saja. Masa depan mungkin akan lebih menarik. Cahaya keemasan yang melonjak di sekitar Lindong, yang berada di langit, perlahan-lahan menghilang. Tekanan tajam juga menghilang dengan tenang.
Setelah itu, dia langsung turun ke platform datar di depan banyak pasang mata. Saat sosok Lindong mendarat, kelompok Moling yang sudah lama menunggu, segera datang menerimanya. Wajah mereka mengandung kegembiraan. Saudara Lindong, selamat karena telah berhasil melewati masa kesengsaraan. Lindong tersenyum saat mendengar ucapan selamat dari kelompok Moling. Setelah itu, matanya menyapu tempat itu dan langsung terkejut. Dia tidak melihat Little Marten atau Little Flame. Di mana tikus kecil dan api kecil? Duo tikus kecil meninggalkan Sekte Dao 3 hari yang lalu. Mereka memerintahkanku untuk menyerahkan ini padamu sebelum mereka pergi. Moling mengangkat bahunya. Mereka sadar betapa tak terduganya tikus kecil itu. Oleh karena itu, mereka tidak menganggap tindakan uniknya itu aneh. Moling juga mengulurkan tangannya sambil mengucapkan kata-kata itu. Telapak tangannya memiliki cahaya keemasan yang mengalir di dalamnya. Lindong bisa merasakan jejak aura spiritual setan dari Little Marten dalam cahaya keemasan. Lindong menghela nafas pelan. Dia meringkuk mulutnya dan mengambil cahaya keemasan dari tangan Moling. Cahaya keemasan disalurkan ke tubuhnya saat mencapai tangannya. Sosok buram juga muncul di benaknya. Itu adalah tikus kecil. Lindong, aku sudah mengambil api kecil dan pergi terlebih dahulu. Ada sebuah tempat di wilayah Suan Timur yang sangat bermanfaat untuk latihannya. Kemungkinan besar kau akan cukup aman di dalam Sekte Dao dan aku bisa pergi dengan perasaan tenang. Setelah api kecil menyelesaikan latihannya, aku akan membawanya kembali. Selain itu, aku juga bisa memulihkan sebagian kekuatanku selama waktu ini. Di masa depan, akan ada masalah lain. Wajah tampan tikus kecil berubah sedikit suram ketika dia menyebutkan hal ini. Suaranya juga mengandung jejak niat membunuh yang sangat dingin. Lindong terdiam. Ia sadar masih banyak persoalan yang belum terselesaikan di masa lalu. Marten kecil adalah pemilik jimat batu misterius itu sebelumnya. Namun, dia akhirnya dipaksa oleh orang lain hingga pada tahap yang menyedihkan. Seandainya dia tidak bertemu Lindong, kemungkinan besar dia akan menyebar seperti asap di dalam jimat batu itu. Nasib itu bisa dibilang menyedihkan. Saya memahami karakter Anda. Jika sesuatu terjadi pada saya, Anda pasti akan membantu saya meskipun itu berarti mempertaruhkan kematian. Namun, saya tetap harus memberitahu Anda bahwa jika Anda ingin membantu saya di masa depan, Anda harus meningkatkan kekuatan Anda. Jika tidak, saya akan menyelesaikan masalah itu sendiri. Karena aku telah mengakuimu sebagai saudaraku, aku tidak ingin kamu mencari kematian tanpa alasan. Dengan mampu memaksaku pada kondisi puncakku sedemikian rupa, lawanku bukanlah orang yang sederhana. Aku akan meninggalkan jejak segel roh iblis di tubuhmu dan aku akan menghubungimu secara langsung jika terjadi sesuatu di masa depan. Jika sesuatu terjadi padamu, kamu bisa langsung menghancurkan segel roh iblis ini dan aku akan bisa merasakannya. Kakek Marten akan membelamu jika kamu menderita keluhan apapun di Sekte Dao. Sekte Dao bukanlah tempat untuk menindas adikku. Lagi pula, di antara kita bertiga, meskipun si api kecil si harimau bodoh itu selalu berada di sisimu, kamu harus menunjukkan kemampuan sejati jika kamu ingin menjadi kakak. Hei, jika tidak, kakek Marten tidak akan menyetujuinya. Oleh karena itu, kamu harus berlatih keras selama jangka waktu ini. Tubuh ilusi Little Martens berangsur-angsur menghilang setelah suara ini perlahan terdengar. Akhirnya, ia berubah menjadi cahaya keemasan yang bersembunyi di dalam tubuh Lindong. Orang ini, sudut mulut Lindong terangkat sedikit. Segera, tinju di bawah tangannya perlahan-lahan mengencang. Dia menghadap ke langit dan menarik napas dalam-dalam. Kau bisa yakin, meskipun kau menolak mengakuinya sampai hari kematianmu, aku akan melampauimu apapun yang terjadi agar kau bersedia mengakuiku sebagai kakak. Di masa depan, kita tiga bersaudara pasti akan membuat nama untuk diri kita sendiri di dunia ini bersama-sama. Lindong secara bertahap menenangkan riak di dalam hatinya. Bagaimanapun, ini bukanlah perpisahan hidup atau mati. Dengan kekuatannya saat ini, Lindong sudah memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri dan tidak perlu lagi khawatir tentang keselamatan tikus kecil dan api kecil. Saat ini, tikus kecil memiliki tubuh fisik seekor Celestial Demon Marten dan ia tidak akan dirugikan bahkan ketika berhadapan dengan ahli tahap kehidupan misterius. Oleh karena itu, kekuatannya dianggap sebagai tingkat teratas di wilayah Suan Timur. Selama tidak terjadi insiden tak terduga, kemungkinan besar mereka akan sangat aman.
Saat ini, satu-satunya hal yang perlu dia khawatirkan adalah berhasil memahami Great Desolated Scripture. Setelah menenangkan diri, Lindong mengangkat kepalanya dan tersenyum ke arah kelompok Moling. Dia baru saja hendak berbicara ketika dia tiba-tiba merasakan sepasang mata berisi perasaan menekan yang melesat ke arahnya. Alisnya segera terangkat. Dia menoleh sebelum matanya beralih ke tempat asal pemandangan itu. Tempat di mana Lindong memandang, berdiri seorang pria berpakaian merah gelap. Lengan pria itu memeluk dadanya dan dia memasang ekspresi acuh tak acuh. Meskipun dia tidak mengatakan apa-apa, ada tekanan kuat yang menyebar. Lindong melihat Tong Chuan yang tampak agak malu di belakang pria ini. Matanya berkedip-kedip, tampak seolah dia telah menebak sesuatu. Kegaduhan yang kau sebabkan kali ini terlalu besar. Bahkan 4 murid langsung senior dari Aula Desolate datang kemari setelah diberitahu. Orang bernama Jiang Hao itu adalah orang yang sangat terkenal. Selain itu, dia sangat protektif terhadap orang-orang terdekatnya. Tong Chuan berasal dari kelompok yang sama dengannya. Kamu harus hati-hati, Moling dengan lembut berbicara dari samping Lindong. Nada suaranya mengandung kekhawatiran. Tidak peduli bagaimana orang mengatakannya, Jiang Hao adalah salah satu dari 4 murid langsung senior dan dia adalah salah satu murid Desolate Hall yang paling menonjol. Lindong sedikit mengangguk. Dia juga dengan jelas memahami bahwa para murid di dalam Desolate Hall dibagi menjadi beberapa faksi. Jelas, faksi dari 4 murid langsung senior adalah yang terkuat. Kali ini, meskipun Lindong mengambil alih posisi Tong Chuan adalah hal yang wajar, namun hal itu mungkin menyebabkan beberapa orang merasa tidak senang. Persaingan adalah sesuatu yang tidak akan hilang dimanapun. Dengan pemikiran ini, Lindong melihat ke 3 arah berbeda. Ada 3 murid langsung senior lainnya di sana. Dia bisa merasakan tekanan yang tidak kalah dengan Jiang Hao. Berdasarkan perkiraannya, sepertinya mereka berempat telah maju ke tahap 7 Yuan Nirvana. Mereka memang murid paling menonjol di Desolate Hall. Sebuah pujian melintas di hati Lindong. Meskipun Aula Desolate dianggap yang terlemah di antara 4 aula, seekor unta yang berada di ambang kematian masih lebih kuat dari seekor kuda. Fondasi ini masih merupakan sesuatu yang tidak boleh diremehkan. Tentu saja, keempat murid langsung senior ini memang bukan individu biasa. Namun, Lindong juga bukan buah kesemek yang lembut. Jika mereka benar-benar bertarung, Lindong tidak akan merasa takut sedikit pun pada mereka. Suara angin yang terbelah ditransmisikan dari udara. Segera, sosok Chen Zhen dan Wu Dao muncul di platform ini. Semua murid Desolate Hall buru-buru membungkuk dan menyapa mereka ketika mereka melihat ini. Bahkan keempat murid langsung senior itu menarik keangkuhan mereka. Jelas, semua murid Desolate Hall sangat menghormati kedua kepala aula ini. Haha, Lindong, bagus sekali. Chen Zhen melambaikan tangannya ke arah banyak murid. Setelah itu, matanya menatap Lindong. Wajah lamanya dipenuhi senyuman. Jelas, dia sangat puas dengan hasil yang dicapai Lindong selama Peel River Head Immersion. Kepala balai memujiku secara berlebihan. Aku hanya beruntung. Lindong buru-buru berbicara dengan rendah hati saat mendengar ini. Chen Zhen tersenyum menatap Lindong. Kegembiraan di matanya tidak bisa disembunyikan. Dia merenung sejenak sebelum berkata, dengan pencapaian Anda saat ini, Anda sudah memiliki kualifikasi untuk dipromosikan menjadi murid langsung senior meskipun waktu Anda singkat di sini. Beberapa keributan muncul dari peron ketika suara Chen Zhen terdengar. Banyak mata iri memandang ke arah Lindong. Sebenarnya, ada 4 jenis murid di dalam Desolate Hall, murid cabang, murid aula terpencil, dan murid langsung. Di atas murid langsung adalah murid langsung senior. Ada puluhan ribu murid cabang di Desolate Hall, 3.000 murid aula terpencil dan 300 murid langsung. Namun, hanya ada 4 murid langsung senior. Dari sini, orang dapat mengetahui betapa istimewanya status ini. Selain itu, hal yang paling penting adalah hanya murid langsung senior yang berhak mempelajari Great Desolated Scripture. Banyak murid dari Desolate Hall yang telah bekerja keras tanpa henti untuk menjadi murid langsung senior. Namun, di depan mata mereka, Lindong, yang baru saja memasuki Desolate Hall kurang dari setengah bulan, sebenarnya langsung diberikan pengecualian dan diangkat menjadi murid langsung senior. Hal ini menyebabkan banyak orang menjadi sangat iri hingga matanya menjadi merah.
Meskipun mereka merasa iri, mereka paham betul kalau kemampuan yang ditunjukkan Lindong memang memberinya pengecualian seperti itu. Lindong juga terkejut karena kata-kata Chen Zhen. Sukacita segera muncul dalam hatinya. Dengan cara ini, dia selangkah lebih dekat ke Great Desolated Scripture. Terima kasih, Kepala Balai. Lindong maju selangkah. Dia menangkupkan tangannya sebagai ucapan terima kasih. Namun, suaranya baru saja terdengar ketika tangisan yang dalam tiba-tiba terdengar dari belakangnya. Tunggu. Mata semua orang yang hadir menoleh. Akhirnya, mereka melihat ke arah belakang. Jiang Hao yang berpakaian merah menyilangkan tangannya sebelum dia menatap Lindong dengan mata sedingin es. Sementara itu, riak Yuan Power yang menakutkan perlahan menyebar dari dalam tubuhnya. Di platform yang luas, suasana menjadi lebih tenang karena ledakannya yang tiba-tiba. Beberapa murid Desolate Hall saling menatap dengan cemas. Namun, mereka menutup mulut dan tetap diam. Semuanya memahami karakter Jiang Hao. Karena Lindong telah merebut tempat Tong Chuan untuk Pil Riverhead Immersion, bahkan jika masalah ini tidak terjadi, dia tidak akan dengan mudah membiarkan murid baru yang menghabiskan waktu kurang dari sebulan di Desolate Hall menjadi murid langsung senior. Di tiga arah lainnya, murid langsung senior lainnya Tong Pang, Fang Yun dan Song Zhou tidak bersuara seperti yang dilakukan Jiang Hao. Namun, ada sedikit keraguan di mata mereka. Mereka semua telah berusaha keras untuk mencapai status mereka sebagai murid langsung senior selama beberapa tahun terakhir. Namun, sampai sekarang, Lindong masih pemula. Meski harus dikatakan bahwa Lindong mencapai hasil yang mengerikan, ini tidak berarti bahwa ia akan segera menerima persetujuan mereka. Mo Ling dan yang lainnya mengerutkan kening dan menatap Lindong dengan ekspresi prihatin. Mereka mempunyai hubungan yang sangat baik dengannya dan tentu saja mereka senang melihat status Lindong di dalam Desolate Hall meningkat. Namun melihat situasi saat ini di mana Jiang Hao menyuarakan penentangannya, mereka semua merasa putus asa. Bagaimanapun juga, prestise dan ketenaran kekuatan Jiang Hao melampaui Lindong. Namun, di bawah tatapan Mo Ling dan yang lainnya, Lindong tetap tenang dan tenang tanpa sedikit pun amarah. Wataknya saat ini mendapat kekaguman dari Mo Ling dan yang lainnya. Sejak pertemuan pertama mereka, orang di depan mereka selalu bisa menjaga ketenangan dan ketenangan ketika menghadapi situasi sulit apapun, sebelum menyelesaikan semuanya pada akhirnya. Di udara, Chen Zhen dan Wu Dao menatap Jiang Hao sambil mengerutkan kening. Namun, tidak ada rasa terkejut di mata mereka seolah-olah mereka sudah lama menduga hal ini akan terjadi. Jiang Hao, apa yang ingin kamu katakan? Kata Chen Zhen perlahan. Paman senior Chen Zhen, seorang murid langsung senior adalah panutan dan kebanggaan para murid di Aula Desolate. Seseorang tidak hanya perlu memiliki kekuatan yang luar biasa, seseorang juga perlu mendapatkan kepercayaan dan rasa hormat dari semua orang. Meskipun saudara junior ini cukup berbakat, bukankah terlalu cepat untuk mempromosikannya menjadi murid langsung senior saat ini? Kata Jiang Hao dengan sungguh-sungguh sambil membungkuk pada Chen Zhen. Seorang murid biasa perlu menyebut Chen Zhen dan Wu Dao sebagai ketua aula. Namun karena Jiang Hao adalah murid langsung senior, dia dapat memanggil Chen Zhen sebagai paman senior. Dari sini terlihat bahwa status murid langsung senior cukup tinggi. Chen Zhen mengerutkan kening dan menjawab, Jiang Hao, selalu ada pengecualian. Jika kita mengikuti aturan dan membusuk tanpa perubahan apapun, Aula Desolate selamanya akan tetap menjadi yang terakhir di antara 4 aula. Memang benar ada pengecualian, jawab Jiang Hao. Menyipitkan matanya dan melihat ke arah Lindong, dia dengan santai menambahkan, namun saya tidak percaya saudara junior ini telah memperoleh kualifikasi untuk membuat pengecualian. Saat pernyataan ini dibuat, beberapa murid di bawah platform menarik mulut mereka, karena itu sedikit kejam. Jejak kemarahan melanda Mo Ling dan yang lainnya setelah mendengar apa yang dikatakan Jiang Hao. Tanpa sadar, mereka sudah menganggap Lindong sebagai pemimpin tidak resmi mereka. Saat ini, Lindong sedang diejek. Oleh karena itu, mereka tentu saja merasa tidak senang. Namun, meski mereka merasa tidak puas di dalam hati, mereka tidak berani sembarangan berkomentar. Bagaimanapun juga, ini adalah sekte Dao dan status serta kekuatan Jiang Hao di Aula Desolate jauh di atas mereka. Oleh karena itu, tatapan Mo Ling dan yang lainnya sekali lagi tertuju pada Lindong, yang wajahnya tanpa ekspresi kini memiliki sedikit senyuman.
Di bawah banyak tatapan, dia membalikkan tubuhnya dan menatap lurus ke arah Jiang Hao tanpa sedikit pun rasa takut di matanya. Setelah memperhatikan pandangan Lindong, Jiang Hao sedikit mengerutkan bibir dan menyilangkan tangan di depan dada. Aura yang mengesankan keluar dari dirinya dan mulai menindas yang pertama. Memiliki tingkat budidaya tahap 7 Yuan Nirvana sudah cukup baginya untuk memandang rendah Lindong. Saudara senior Jiang Hao, maukah Anda menjelaskan batasan kualifikasi yang Anda bicarakan? Tanya Lindong sambil menatap Jiang Hao dan tersenyum tipis. Tingkat rasa hormat dan kekuatan Anda, kata Jiang Hao dengan santai. Baru sebentar sejak aku memasuki Aula Desolate, jadi masuk akal jika sebagian besar senior di sini tidak mengenalku. Jadi, dalam hal rasa hormat, aku benar-benar tidak punya keunggulan. Namun, aku pasti bisa memberitahu semua orang di sini bahwa Aula Desolate kita tidak akan menduduki peringkat terakhir dalam kompetisi aula berikutnya. Kata-kata Lindong yang lembut dan santai bergema di seluruh platform, menyebabkan beberapa murid melongo. Kata-kata ini relatif merajalela, karena kekuatan Aula Desolate sangat kurang dibandingkan dengan 3 aula lain di Sekte Dao. Mencoba naik peringkat bukanlah tugas yang mudah. Atas dasar apa kamu berani mengucapkan kata-kata sombong seperti itu? Kata Jiang Hao dengan dingin. Berdasarkan fakta bahwa saya bertahan di bawah Sungai Pil selama 11 hari, kata Lindong dengan santai sambil tersenyum tipis. Jiang Hao terhenti sejenak sebelum melepaskan lengan bajunya dan menjawab dengan tawa dingin, itu tidak berarti apa-apa. Saat ini kamu hanya memiliki tingkat kultivasi tahap 5 Yuan Nirwana, dari mana datangnya keberanianmu? Kalau adik junior Lindong benar-benar punya kemampuan untuk membantu Aula Desolate kita keluar dari peringkat terakhir, maka tidak akan menjadi masalah besar jika kita membuat pengecualian untuk promosimu, kata seorang murid yang agak terkenal, tiba-tiba berdiri di peron dengan suara serius. Ya, jika Anda dapat mencapai apa yang baru saja Anda katakan, tidak ada masalah jika Anda memberikan pengecualian. Setelah pernyataan tersebut disampaikan oleh sang murid, beberapa murid langsung lainnya menambahkan pendapatnya. Meskipun Jiang Hao licik dengan kata-katanya, mereka semua tahu potensi untuk mampu bertahan di bawah dasar Sungai Pil selama 11 hari. Jika Lindong benar-benar mampu mencapai apa yang dia katakan dan mengangkat Desolate Hall mereka dari peringkat terakhir, ini akan menjadi hal yang sangat membanggakan bagi semua murid Desolate Hall. Lagi pula, selama bertahun-tahun, Desolate Hall mereka selalu diejek oleh murid dari 3 aula lainnya. Perasaan itu sungguh tidak menyenangkan. Setelah menyaksikan perubahan yang tiba-tiba, Jiang Hao merasa agak marah dan berteriak, kalian semua tidak mungkin naif kan? Tidak peduli betapa menakutkannya bakatnya, bagaimana mungkin murid baru seperti dia bisa bersaing dengan murid terbaik yang telah memahami 3 kitab suci besar misterius lainnya? Jika dia tidak bisa mencapainya, apakah itu berarti kakak senior Jiang Hao bisa? Sebuah suara terdengar dari platform yang dibantah. Ekspresi wajah Jiang Hao berubah agak jelek. 3 kitab suci misterius itu sangat kuat. Jika mereka bisa dengan mudah dilawan, mengapa Desolate Hall akan berakhir dalam keadaan yang menyedihkan selama bertahun-tahun? Kakak senior Jiang Hao, saya kira tingkat rasa hormat saat ini sudah cukup, bukan? Tanya Lindong sambil tersenyum. Jiang Hao menarik napas dalam-dalam dan menjawab sementara api amarah melonjak di matanya, kefasihan yang luar biasa. Namun, Anda tidak dapat sepenuhnya meyakinkan semua murid di sini hanya berdasarkan hal itu. Saya mengerti. Lindong samar-samar menganggukkan kepalanya dan langsung mengambil sedikit langkah ke depan. Mengulurkan tangan kanannya ke arah Jiang Hao, suara lembut dan santai terdengar di seluruh platform, saudara senior Jiang Hao, tolong bimbing saya. Lindong jelas menyadari bahwa tidak peduli apa yang dia katakan, Jiang Hao tidak akan pernah mau melepaskan ini. Jadi satu-satunya cara untuk menyelesaikannya sangat sederhana, bertarung. Setelah mendengar itu, baik Chen Zhen maupun Wu Dao memiliki kerutan di dahi mereka. Sedikit keraguan melintas di mata mereka. Tantangan langsung Lindong terhadap Jiang Hao sedikit melampaui ekspektasi mereka karena mereka mengira Lindong akan bersabar. Tidak peduli apapun, yang pertama adalah salah satu dari 4 murid langsung senior. Menjadi Master Aula dari Desolate Hall, mereka sangat jelas tentang berbagai keberhasilan Jiang Hao. Karena Lindong telah mengambil inisiatif dan menantangmu, tentu saja kamu punya hak untuk menerimanya.
Tapi itu tidak akan diadakan sekarang, sebaliknya, itu akan diadakan 5 hari kemudian. Kebetulan itu juga merupakan tanggal kompetisi bulanan. Pada waktu yang ditentukan, kalian berdua bisa bertarung sepuasnya. Chen Zhen merenung sejenak, sebelum akhirnya melemparkan tangannya dan mengucapkan kata-kata itu dengan sungguh-sungguh. Dia memahami bahwa melewati rintangan yang diciptakan oleh Jiang Hao ini sangat penting bagi rencana mereka untuk memberikan pengecualian bagi Lindong untuk menjadi murid langsung senior. Namun, Lindong, kamu baru saja memasuki Aula Desolate dan belum mempelajari seni bela diri Aula Desolate. Setelah hari ini, kamu bisa mengunjungi Aula Seni Bela Diri Desolate Hall dan mengamati serta memilih seni bela diri apapun yang ada di sana. Lindong sedikit terkejut, sepertinya Chen Zhen tidak menyukai pertarungan antara dia dan Jiang Hao. Oleh karena itu, dia memberinya waktu 5 hari untuk belajar seni bela diri di Desolate Hall. Haha, mari kita lanjutkan apapun yang dikatakan paman senior Chen Zhen. Jiang Hao tertawa santai karena dia jelas memahami niat tersembunyi Chen Zhen. Sambil menatap ke arah Lindong, ia mengibaskan lengan bajunya lalu berkata sambil tersenyum, "Adik laki-laki Lindong, kau harus memanfaatkan 5 hari ini sebaik-baiknya. Aku tentu saja tidak memihak padamu. Kalau kau memasuki Aula Desolate setidaknya selama setengah tahun hingga 1 tahun, aku bahkan tidak akan menyebutkan setengah kata pun. Namun, saat ini..." Berbicara sampai saat ini, Jiang Hao menggelengkan kepalanya dan berhenti berbicara. Namun, makna di balik perkataannya sangat jelas. Dia tidak percaya Lindong saat ini memiliki kualifikasi untuk menjadi murid langsung senior dari Desolate Hall. Lindong tersenyum tipis tanpa sedikit pun rasa takut. Tawa kecil, yang dimaksudkan untuk menentangnya, perlahan menyebar. Terima kasih, kakak senior, Jiang Hao, atas pengingatnya. Kalau begitu, mari kita bertemu lagi setelah 5 hari.